tema khotbah, yaitu menyongsong keajaiban Natal. Jadi saudara, peristiwa Natal itu adalah rentetan peristiwa. Jadi bukan hanya terfokus di satu peristiwa. Kalau kita baca di dalam Alkitab, itu rentetan peristiwa. Bahkan mulai dari Allah melawat Elisabet dan Zakaria. Terus itu merentet. Dan saya lihat bahwa setiap peristiwa itu mengandung keajaiban Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan itu dinyatakan dari peristiwa kepada peristiwa yang lain. Namun satu hal yang perlu kita mengerti, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Natal ini, itu bukan insidental, bukan random, bukan kebetulan. Tetapi itu sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Allah sudah merencanakan peristiwa demi peristiwa itu. Bahkan dari Taman Eden, sejak kejatuhan manusia, Allah sudah merancang semuanya. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa Allah kita ini Allah yang setia, Allah yang menggenapi janji, Allah yang tidak berubah dalam rencananya. Ya inilah kedahsyatan Tuhan kita. Jadi Allah adalah Allah yang tidak berubah, yang konsisten. Dia merancang dan dia akan menggenapi. Dia tidak berubah lalu di tengah jalan lalu merubah, lalu sudah enggak jadi, tidak. Tetapi Allah adalah Allah yang menggenapi apa yang dia rancangkan, rencanakan. Nah inilah saudara-saudara yang luar biasa dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya yakin kita pun menjadi anak-anak Tuhan itu juga bukan kebetulan. Amin, saudara. Kita sudah dirancang, ditenun di kandungan ibu. Tuhan sudah merancangkan kita. Tuhan sudah memilih kita. Kita bukan kebetulan menjadi orang percaya. Oh kebetulan karena saya lahir di keluarga Kristen. Kebetulan karena saya diajak teman saya. Kebetulan karena ini. Itu tidak. Di dalam nama Yesus kita percaya bahwa kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Kalau negara saja untuk merekrut orang jadi warga negara itu pilihan sudah. Punya persyaratan. Tidak gampang, apalagi Allah. Dia sekarang mau merekrut pewaris-pewaris kerajaan sorga yang akan tinggal bersama-sama di dalam kekekalan. Tentu Allah tidak akan sembarangan memilih. Jadi saudara percayalah, yakinlah bahwa kehidupan kita ini ada di tangan Tuhan. Tuhan yang sudah merancang kita, Tuhan akan memegang kehidupan kita. Saya lihat di dalam firman Tuhan juga demikian. Saudara. Meskipun bangsa Israel itu sudah bejat sekalipun, tapi Allah itu masih cinta. Ya, cintanya Allah itu enggak berubah, saudara. Makanya betul itu Yeremia 31 ayat 3. Dikatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Namun Allah juga bukan cinta buta. Anaknya tidak nurut juga diajar. Bangsa Israel juga diajar dengan keras. Tidak ada bangsa di dunia yang mengalami kekejaman seperti bangsa Yahudi. Tapi tidak ada bangsa Yahudi, tidak ada bangsa lain di dunia yang juga mengalami keajaiban seperti bangsa Yahudi. Satu bangsa yang sudah musnah, hampir 2000 tahun musnah. Namun bisa bangkit kembali dan menjadi satu negara yang kuat sekarang. Itu menandakan bahwa Allah itu setia, saudara-saudara. Nah saudara, mari pada kesempatan ini kita mau melihat keajaiban-keajaiban Natal. Karena apa? Keajaiban Natal ini ditulis di dalam Alkitab bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk kita peringati setiap tahun sekali, bukan untuk sekedar kita rayakan rame-rame, pesta. Tetapi saya yakin dan percaya peristiwa Natal adalah untuk kita alami, saudara-saudara. Haleluya. So itu kita kalau membaca peristiwa Natal ini, kita pun bisa alami apa yang ditulis di sini. Nah saudara, ada 3 keajaiban Natal, saya ringkaskan saja dari peristiwa Natal. Keajaiban Natal yang pertama adalah keajaiban pimpinan Tuhan. Itu yang pertama-tama kita lihat bukan? Bagaimana orang Majus dipimpin oleh bintang untuk ketemu juru selamat. Dari tempat yang jauh mereka dipimpin untuk ketemu juru selamat. Bagaimana Yusuf dia dipimpin oleh mimpi. Untuk dia menjaga, melindungi keluarganya, melindungi bayi Yesus yang ada di kandungan Maria, untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sekali lagi, ini sudah dirancang oleh Tuhan. Coba kita baca, Bilangan 24 ayat 17, ini adalah nubuatan. Aku melihat dia, ini nubuatan ini diucapkan oleh Nabi Bileam. Tidak kebetulan ini non-Yahudi. Orang Majusi juga non-Yahudi bukan? Seolah-olah ini orang Majus yang berkata, aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel.
dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Saudara bisa menangkap ini nubuatan ini? Ini nubuatan siapa lagi kalau bukan menubuatkan kedatangan orang Majus. Dari jauh aku melihat di mana raja yang baru lahir itu. Kami sudah melihat bintangnya di timur. Luar biasa. Jadi orang Majus ini memang ini sudah termasuk satu paket dalam rencana Tuhan. Bagaimana Allah menggerakkan orang-orang Majus non-Yahudi. Mereka bisa mencari raja yang baru lahir. Mereka melihat dari jauh, hanya melihat bintang. Mereka mencari untuk menyembah Yesus. Dan mereka dipimpin oleh bintang itu. Yusuf juga dipimpin lewat mimpi. Jadi ini saya katakan ini semua keajaiban ya. Keajaiban pimpinan Tuhan dalam kehidupan tokoh-tokoh Natal ini. Bagaimana Tuhan memimpin mereka kepada jalan yang benar. Dan satu hal yang saya lihat, satu syarat yang penting, satu kunci untuk menerima pimpinan Tuhan. Yaitu kepekaan dan juga ketaatan. Kalau enggak peka enggak mungkin. Kalau enggak peka, kalau kita ngelihat bintang, walaupun ada bintang turangnya apa, bagi kita enggak ada artinya. Saudara. Pasti orang Majus ini adalah orang-orang yang peka. Demikian juga dengan Yusuf, dia peka kepada suara Allah. Kalau tidak peka, dia mungkin berpikir, ini cuma bunga tidur, ya, ini cuma kembangnya tidur. Tapi dia peka, dia tahu ini Allah yang berbicara. Kepekaan dan ketaatan ini sangat penting untuk kita bisa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Berapa banyak kali kita tidak peka, Tuhan sudah peringatkan tapi kita enggak peka. Tuhan sudah berbicara, kita enggak peka. Tuhan sudah izinkan kejadian-kejadian di sekitar kita, menghalangi kita, memimpin kita, kita masih tidak peka. Akhirnya kita mengalami hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita alami. Nah, saudara ini penting. Jadi saudara-saudara, Allah masih memimpin umatnya. Amin. Allah masih memimpin kita. Coba kita baca Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Atau kita bisa katakan semua anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Yang namanya anak, dia pasti dituntun oleh Bapa. Ini loh jalanmu yang benar. Dan itulah salah satu tugas Roh Kudus, bukan? Di dalam Yohanes 16 ayat 13, Yesus berkata apa? Kalau roh kebenaran itu datang, maka dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Betapa enaknya saudara-saudara hidup di dunia ini kalau ada yang nuntun. Dan betapa celakanya orang yang tidak punya orang lain yang menuntun. Dia tidak tahu mau berjalan gimana, tidak tahu mau memilih apa, tidak tahu mesti bagaimana. Saudara. Tapi kalau ada yang nuntun, ini loh jalan. Seperti dikatakan oleh Yesaya. Ada suara di belakangmu berkata, ini loh jalannya, jalanlah terus. Ini pimpinan. Sampai sekarang ini Tuhan masih memimpin kita. Hanya tinggal kita sendiri bagaimana. Mau enggak kita, mau peka enggak? Apa kita mau taat enggak? Apa kita mau benar-benar hati kita terbuka enggak untuk pimpinan Tuhan? Kalau kita mau, maka kita akan ketemu dengan Yesus Sang Juru Selamat itu. Keajaiban Natal yang kedua adalah keajaiban kuasa Allah. Jelas saudara-saudara. Natal ini satu mujizat. Mujizat yang terbesar kita lihat di dalam kehidupan Maria. Seorang anak darah, seorang perawan. Tapi bisa mengandung hanya satu-satunya. Maria dipilih oleh Tuhan. Maria memang kudus dia. Hidup dalam kekudusan. Bahkan sesudah Yusuf mengambil dia menjadi istrinya. Alkitab mencatat mereka tidak berhubungan sampai Maria melahirkan bayi Yesus. Ini penguasaan diri dong saudara. Ini yang perlu kita pelajari ya pria-pria ya. Bagaimana Yusuf ini bisa menguasai dirinya. Dia tahu ini bayi yang kudus. Nah saudara, keajaiban kuasa Allah. Seorang anak darah melahirkan. Dan itu juga sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda, dalam terjemahan lama dikatakan seorang anak darah, a virgin. Bukan perempuan mudanya, tapi memang ini belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Seorang anak darah melahirkan dan anak itu akan dinamakan Immanuel. Ini sudah gamblang sekali ya, nubuatan ini. Bagaimana Yesus itu yang dinubuatkan 700 tahun sebelumnya, Yesaya sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus dari seorang anak darah. Kuasa
Allah dinyatakan di dalam peristiwa Natal ini. Kuasa yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kuasa yang menciptakan itu nyata. Makanya Maria ketika dia mendengar, bagaimana mungkin? Tapi ini reaksi yang wajar. Coba kita belajar saudara-saudara memiliki hati yang taat seperti Maria. Bantah-bantahan dia masih mengikuti kita. Tapi ada satu saat Tuhan sudah gak berbantah-bantah lagi. Pada zaman Nabi Nuh kan gitu. 120 tahun Roh Kudus itu masih berbantah-bantah. Tapi saatnya sudah tepat, tok, palu diketok, sudah masuk, pintu tak tutup. Sudah, yang gak mau masuk terserah. Aku tidak mau berbantah-bantah lagi. Ya sudah, Maria mengalami mujizat dalam kehidupannya. Saudara. Tidak ada perempuan yang disebut berbahagia, paling berbahagia, lebih berbahagia dari Maria. Hanya Maria dikatakan engkau diberkati di antara kaum wanita. Makanya kuncinya cuma satu, percaya. Kalau engkau percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu perkataan malaikat kepada Maria di dalam Lukas 1 ayat 37. Malaikat berkata apa kepada Maria? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus berkata kepada Marta, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya, saudara. Kita mau percaya, sambut kuasa Allah itu di hari Natal. Kuasa itu bukan untuk kita cuma rayakan, wah rame-rame senang, saudara-saudara. Sudah anak-anak senang dapat hadiah, orang tua juga senang ngasih hadiah, saudara-saudara. Bukan itu saja, tapi kita mau alami itu saudara-saudara. Kuasa mujizat itu masih tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Efesus 1 ayat 19, apa yang Paulus katakan bagi orang yang percaya. Efesus 1 ayat 19, mari. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Mujizat masih ada. Mujizat Allah belum pernah berhenti, saudara. Dan kalau saudara percaya di hari Natal ini, saudara akan alami itu. Karena Allah yang sama itu sedang menyatakan, sedang berbicara. Terima benih firman itu. Tanam di dalam hati saudara. Saudara akan alami mujizat. Dan yang ketiga, saudara-saudara, keajaiban Natal yang ketiga adalah keajaiban kasih karunia Allah. Mengapa saya katakan demikian? Siapa yang saya maksud di sini? Tidak lain adalah para gembala. Para gembala mengalami kasih karunia Allah, bukan? Didatangi dengan malaikat, melihat bala tentara surga menyanyi, saudara. Apalagi kalau melihat bala tentara surga menyanyi, ya. Gimana kira-kira? Nyanyiannya pasti merdu gak karuan, saudara. Wah, gembala-gembala mendapat kasih karunia Allah. Mau saya katakan ini keajaiban kasih karunia Allah ini luar biasa. Dan saudara-saudara, ini pun sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Mari kita baca bersama-sama. Mika pasal 4 ayat 8, atau sebelumnya kita baca dulu. Mika pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sekarang kita lompat kepada Mika pasal 4 ayat yang ke-8. Berbunyi demikian, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Saudara, ini nubuatan yang luar biasa. Bukan hanya Tuhan mengatakan di Bethlehem, tempat kelahiran Mesias, namun bahkan sampai gembalanya saja sudah diikutkan di sini. Menara kawanan domba. Dalam bahasa Ibrani-nya itu Migdal Eder. Ada terjemahan lama mungkin masih pakai Migdal Eder. Itu satu tempat yang kurang lebih 1 mil dari Bethlehem. Itu adalah tempat para gembala menggembalakan domba. Makanya disebut menara kawanan domba. Tidak mustahil waktu itu gembala-gembala sedang menggembalakan domba di tempat itu. Malaikat datang. Hai kawanan domba, hai para gembala, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Gembala-gembala ini mendapat kasih karunia Allah yang luar biasa. Mengapa kasih karunia Allah ini saya katakan ajaib? Karena kasih karunia Allah ini justru dinyatakan kepada orang-orang yang sangat sederhana. Gembala yang tidak masuk hitungan, namanya aja enggak ada. Gembala yang sederhana, kaum grassroots, saudara-saudara, kelompok bawah
tapi itu justru yang dikunjungi oleh Allah. Dan Allah pun menyatakan kepada para gembala itu, tandanya juga sangat sederhana. Apa yang dikatakan? Kamu cari di Bethlehem. Tandanya bayi itu dibungkus dengan kain lampin di dalam palungan. Bayangkan, bayi juru selamat dunia dibungkus dalam kesederhanaan. Yang sangat-sangat sederhana. Kain lampin di palungan. Saudara bisa melihat keajaiban ini. Bagaimana kasih karunia Allah yang begitu besar dibungkus dalam kesederhanaan. Yang seringkali mungkin kita abaikan. Kalau sekarang kan terbalik. Kalau sekarang berkatnya atau isinya biasa-biasa saja. Tapi wrappingnya, bungkusnya luar biasa. Sekarang kan begitu. Untuk menarik pembeli, bungkusnya ya luar biasa. Wah, tapi kalau Yesus lain. Isinya luar biasa. Juru selamat. Tapi bungkusnya sederhana. Sehingga seringkali orang yang golongan yang wah dalam tanda petik akan melewati itu. Nah mungkin mereka akan perhatikan. Terlalu sederhana untuk diperhatikan. Tapi itulah Allah kita, saudara. Datang dalam bungkus yang sangat sederhana. Ini yang dikatakan oleh bahasa Inggris, blessing in disguise. Blessing, berkat, tapi dalam penyamaran, ketara. Nah ini saudara-saudara yang kita harus camkan dalam hidup kita. Banyak kali Tuhan memberkati kita secara disguise, secara penyamaran, secara tidak ketara. Tapi kita tidak menyadari, saudara. Bahkan seringkali ada hal yang tidak sesuai, yang kita tidak inginkan terjadi, itu justru berkat. Jadi itu kita sebagai orang percaya, mari kita mulai belajar ya. Dalam segala hal, coba kita belajar jangan bersungut-sungut. Saya juga tanamkan dalam hati saya. Namanya orang ya, kadang-kadang bisa rasanya tuh pingin bersungut-sungut, tapi saya selalu tanamkan. Jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Syukuri saja semuanya. Karena segala perkara berjalan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Semua perkara itu saling bekerja bersama, saling menyatu, bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, Allah datang dengan kesederhanaan. Dan kita juga mau ingat bahwa kesederhanaan, kerendahan hati itu adalah pintu masuk kepada kasih karunia Allah. Kalau saudara mau menerima kasih karunia Allah, mau menerima kelimpahan kasih karunia Allah, kita harus mempunyai hati yang sederhana, yang rendah, saudara-saudara. Saya sudah tidak perlu ngomong lagi, kalau saudara membaca Alkitab, terutama saudara membaca Amsal, itu banyak diingatkan. Bagaimana kerendahan hati, bagaimana itu kecongkaan, awal dari kehancuran dan sebagainya dan sebagainya. Biarlah ini kita camkan, saudara. Kita mau menyongsong Natal ini dengan hati yang penuh kerendahan hati. Kita minta, kita butuh kasih karunia Allah. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri menghadapi hari esok. Kita butuh kasih karunia Allah. Kita butuh pernyataan kuasa Allah itu dalam hidup kita. Dan juga jangan lupa memperhatikan orang-orang yang sederhana, yang lemah. Coba saudara-saudara, saya ajak saudara juga melihat bersama-sama. Mazmur 41 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ya, di sini ada janji Tuhan bagi orang-orang yang memperhatikan orang-orang yang lemah. Tuhan datang kepada para gembala yang sederhana. Biarlah kita juga memiliki hati yang sama. Kita juga mau memperhatikan orang-orang yang sederhana juga. Nah saudara, sebelum saya akhiri khotbah ini, mari saya ajak saudara membaca Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh, alami mujizat Natal ini saudara-saudara. Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya ya dan amin. Natal membawa keajaiban dan keajaiban itu akan saudara alami di hari Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.